KBR Prime, podcast for curious mind. Halo, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Media di seluruh dunia ini emang lagi ngadepin tantangan bertubi-tubi di beberapa dekade belakangan ini. Mulai dari disrupsi digital yang menciptakan pergeseran format penyajian berita, adanya perubahan model bisnis, belum lagi abis itu kita ketemu pandemi COVID-19, dan sekarang media harus bersaing sama influencer dan juga ketemu AI. Beberapa media di Indonesia sudah berguguran, ada juga yang sampai layoff demi menghindari kebangkrutan. Jadi pertanyaan besarnya adalah gimana sih cara media supaya mampu bertahan melewati nih tuntutan zaman tanpa ngorbanin kualitas jurnalismenya. Udah bareng kita Ignatius Haryanto yang biasa disapa Pak Igar, seorang penulis, dosen di Universitas Multimedia Nusantara, wartawan senior, pengamat media, anggota Dewan Etik AJI Jakarta, dan juga Ombudsman Kompas. Yuk langsung kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Pak Ignatius Haryanto yang nickname-nya suka disapa Pak Igar. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Pak, tembak langsung nih ya. Pertama selamat sudah menelurkan disertasi, artinya sudah layak dipanggil doktor ya, kan gitu ya. Ini spill dikit untuk teman Uang Bicara. Jadi beliau itu sudah jadi dokter di April tahun lalu. Nah, UI sudah mengeluarkan summary dari apa yang diamati dan diriset oleh beliau. Tapi mau tanya sama Pak Igar, gimana ngelihat perubahan media di Indonesia secara umum dari, aku bilangnya conventional media deh, mau itu cetak, mau itu broadcast, ke sekarang new media di mana sekarang bermunculan brand-brand homeless media yang bermodalkan karusel di Instagram misalnya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya kira memang perkembangan media dalam 15 tahun belakangan ini sangat cepat ya, sangat berkembang sangat pesat. Dan saya kira memang ini tantangan besar buat media konvensional ya, berhadapan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada gitu ya. Kemajuan teknologinya bukan semata-mata dari misalnya kemampuan dari handphone, tapi juga misalnya di luar sana juga kita lihat ada banyak perkembangan media sosial dan lain-lain seperti itu. Jadi pendeknya memang terjadi digitalisasi di dalam media pada saat sekarang. Ini tantangan buat media-media konvensional, dan kita juga melihat ya dalam 15-20 tahun belakangan kita melihat ada banyak sekali media-media lama seperti koran, majalah yang kemudian berguguran gitu ya. Terakhir misalnya kita lihat ada majalah Gatra yang akhirnya pamit ya. Sebelumnya juga koran Republika dan lain-lain. Ada juga yang kemudian beralih format dari yang cetak menjadi yang online ya, dan lain-lain seperti itu. Saya kira memang di satu sisi kita tidak bisa melepaskan perkembangan yang ada sekarang ini. Media dituntut memang mengikuti perkembangan yang baru ini begitu ya. Cuma memang perkembangan baru ini tidak mudah untuk diikuti. Tidak semua media itu sudah mempersiapkan orang-orangnya untuk beralih ke arah digital seperti ini. Sehingga saya kira di sini banyak media konvensional lalu kemudian semacam tergagap-gagap ya dalam menghadapi situasi ini. Sementara kita tahu juga ada banyak media yang hadir sudah menjadi istilahnya digital natives gitu ya. Jadi mereka bermula dalam era digital dan sampai sekarang masih bertahan. Nah, ini yang menjadi tantangan buat media-media konvensional, apakah dia bisa beradaptasi dari media yang lama ke media yang baru, media digital seperti sekarang ya. Ada yang berhasil dan ada juga yang enggak. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Nah, ini mengilik lagi disertasi Bapak, plus ini spotlightnya kedua media yang diangkat. Betul. Kompas di mana Bapak bertumbuh di sana, Tempo ini teman kami juga gitu kan ya. Dan banyak disukai karena integritinya. Maksudnya independensinya, kemudian secara bisnis ya memang ada iklan, tapi tidak merapat pada penguasa saat itu. Begitulah ya. Nah, kenapa dua itu yang diteliti atau jadi objek penelitian, dan apa nih kesimpulannya melihat dua ini? Ya, kenapa saya meneliti Kompas dan Tempo? Karena saya melihat dua-duanya adalah media konvensional yang ada di persimpangan jalan pada saat digitalisasi ini. Mereka dengan masing-masing dinamikanya sudah melakukan digitalisasi sejak tahun 95 begitu ya. Tempo pada saat itu sebenarnya sedang dibredel, tetapi mereka sudah memulai dengan yang namanya Tempo Interaktif. Ya, Tempo Interaktif, sehingga lalu kemudian juga mereka mencoba untuk menggunakan gaya baru ya, dan pada waktu itu ini kan
masih masa Orde Baru. Dan pada waktu itu masa Orde Baru pemerintahnya belum paham nih tentang media online. Sehingga mereka bisa bergerak dengan lebih bebas begitu ya. Ketika akhirnya reformasi terjadi dan kemudian Tempo terbit kembali, nah mereka kemudian memadukan antara media yang konvensional dengan media digitalnya seperti itu. Dan sekarang kita juga sudah lihat bahwa misalnya seperti Tempo bukan lagi cuma produk dalam bentuk majalah begitu ya, tetapi lalu kemudian kita banyak teman-teman pasti tahu tentang bocor alus gitu ya. Nah, saya kira itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan dalam konteks media digital, menambah format yang berbeda seperti itu, dan ternyata itu menumbuhkan engagement yang tinggi ya. Banyak orang menunggu-nunggu hari Sabtu untuk mendengarkan bocor alus misalnya. Kalau saya sendiri melihatnya bocor alus ini kan semacam intro untuk kita membaca majalah Tempo yang lengkap di hari Senin seperti itu gitu ya. Nah, itu satu tentang Tempo. Nah, lalu kemudian kenapa tentang Kompas? Kompas boleh dibilang memang harian terbesar di Indonesia, tapi juga buat Kompas dan juga Tempo tidak mudah untuk melakukan perubahan. Karena awalnya mungkin kedua-duanya ini karena pernah menjadi besar di era media cetak, awalnya banyak orang melihat masuk ke media online ini, ini media kelas 2. Katakanlah begitu gitu ya. Sehingga lalu kemudian mereka masih memegang pride, memegang kebanggaan sebagai media cetak, tetapi mereka lupa bahwa perkembangan ini sekarang menuju ke arah digital begitu ya. Sehingga lalu kemudian pada akhirnya setelah bertemu dengan orang-orang yang tepat sebagai pimpinan, barulah lalu kemudian dilakukan perombakan. Jadi kalau dalam disertasi saya itu saya katakan kedua-duanya sama-sama terlambat untuk mengantisipasi tentang digital ini. Dengan kapal sebesar mereka. Betul gitu ya. Sehingga lalu kemudian akhirnya ya setelah mereka sadar ya sudah agak tertinggal dengan sejumlah media-media online yang sudah ada begitu ya. Tetapi saya kira walaupun terlambat mereka mencoba mengejar ketertinggalan itu, dan dari situ sebenarnya mereka banyak melakukan perubahan-perubahan di dalam sebagai struktur organisasi begitu ya. Lalu kemudian keahlian-keahlian mereka tambahkan kepada para jurnalisnya seperti itu, dan kemudian juga mereka membangun katakanlah unit-unit baru di dalam media mereka, ditambahkan juga misalnya dengan sejumlah profesi yang baru begitu ya. Misalnya dulu nggak kepikiran perlu ada video editor, sekarang perlu ada. Terus kemudian siapa yang ngurusin tentang desain grafis, itu juga menjadi penting. Siapa yang ngurusin tentang data, siapa yang ngurusin tentang media sosial dan lain-lain. Jadi ada bermunculan sejumlah profesi baru ya di kedua media ini, dan itu adalah cara-cara mereka untuk beradaptasi. Apakah mereka sukses atau belum? Kita akan lihat. Saya kira terlalu dini untuk mengatakan sudah sukses atau belum, karena kedua-duanya ini ingin mengejar pembaca berbayar, pembaca berlangganan begitu ya. Dan ternyata nature pembaca kita di sini ini belum banyak yang bisa beradaptasi dengan nature harus membayar berita begitu ya untuk baca berita. Padahal dulu kalau ketika kita beli koran, beli majalah kan kita mengeluarkan uang juga gitu ya. Kita bayar. Nah, ada persepsi banyak orang kalau udah di media online gratis dong gitu. Nah, ini yang lalu kemudian memang harus mencari titik-titik tertentu untuk bagaimana membuat kualitas dari dua media ini berbeda dengan kebanyakan media yang lain. Nah, seperti itu. Saya mau kilik juga behaviornya. Artinya yang tadinya kita rela bayar, misalnya nih koran atau misalnya televisi itu pakai satellite dish, itu kan bayar kan. Cuman ketika online ini artikelnya bisa diakses banyak yang gratis, sehingga orang berpikir kalau 5W1H aku sih bisa lihat aja yang ada di internet. Kira-kira apa dorongan yang kita bisa kasih pemantik insentif dari kitanya nih pelaku media, mau itu jurnalisnya, mau itu memang ibaratnya marketing dari sebuah kapal media bernama misalnya nih Kompas gitu ya, KBR dan Tempo, supaya mereka terkilik ingin bayar. Oke. Pada akhirnya lalu kemudian memang harus ada satu produk yang betul-betul berbeda dengan yang lain. Jadi artinya kalau hanya mengandalkan berita-berita straight news, saya kira semua media melakukan hal itu ya. Tadi kalau cuma untuk pengen tahu 5W1H aja, dari media yang lain ada banyak begitu ya. Nah, di sini lalu kemudian tantangannya bagaimana menghasilkan produk-produk yang berbeda. Satu hal misalnya tadi ya, bocor alus itu saya kira satu terobosan yang bagus dan dikemas dengan gaya percakapan seperti itu ya, dialog-dialog macam kayak begini, kita dikilik-kilik juga untuk mengetahui lebih jauh, oh ternyata ada masalah begini, oh si ini ternyata begini. Nah, silakan ditunggu nanti di laporan lengkapnya ada di majalah Tempo. Itu satu contoh. Kedua, saya kira juga misalnya kalau media-media seperti Kompas atau Tempo mengangkat liputan-liputan yang memang tidak ada di tempat lain. Minggu lalu misalnya
Kompas itu menurunkan serial tulisan yang terkait dengan premanisme di industri di wilayah Banten dan Jawa Barat ya. Kita semua sama-sama tahu, kita banyak melihat ada banyak video tentang premanisme di mana-mana, tetapi lalu kemudian Kompas mencoba untuk membuat sebuah liputan yang komprehensif terkait dengan masalah ini. Ya harapannya memang liputan-liputan yang semacam ini yang berbeda, yang diagendakan secara khusus ya oleh media tadi, bisa memberikan sesuatu yang berbeda daripada sekedar 5W1H dari peristiwa sehari-hari begitu. Nah, terobosan-terobosan seperti itu yang perlu dilakukan. Seringkali liputan yang sangat unik dan in-depth ini ongkosnya mahal, Pak. Betul, setuju. Ini jadi agak pakai topi bisnis ya. Kalau kita pakai topi jurnalis udah pasti 5W1H itu syarat pertama, tapi ada kedalaman, ada investigasi. Nah, kalau ngobrol sama orang yang mengelola bisnisnya, tapi ini mahal sekali. Bapak ada nggak lesson learn mungkin dari apa yang diperhatikan di negara lain, media-media lain yang dia berhasil nih menavigasi dua ini, bahwa ada yang straight news, katakanlah yang seperti tadi, ada juga yang laporan in depth yang membutuhkan tanda kutip ongkos dan tenaga dan waktu yang lebih lama. Memang karakter pembaca di Indonesia atau karakter audiens media di Indonesia ini agak misterius ya, karena saya nggak tahu ini persoalannya apakah mereka ini pada dasarnya kurang literate misalnya gitu ya, atau mereka hanya ingin berita-berita yang menyenangkan buat mereka. Ya, ini problem. Karena misalnya berita sebagus semacam ini pun kadang-kadang kalah dengan urusan terkait dengan skandal artis misalnya. Wah, ya keterbacanya skandal artis lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kalau misalnya ditampilin berita-berita yang terkait kepentingan publik begitu ya. Nah, ini di sini misterinya. Dan kadang-kadang memang kita harus juga memahami, dan saya kira lesson learn-nya juga adalah begini. Industri berubah, teknologi berubah, audiens pun berubah. Nah, bagaimana kemudian kita terus bisa menangkap, mengetahui sosok yang berubah ini seperti apa, terutama dari sisi audiensnya gitu ya. Bagaimanapun juga misalnya ke depan kita harus meraih pembaca-pembaca atau audiens yang lebih muda, dalam kisaran umur 25 sampai 35 gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa tenang aja, nanti satu saat mereka juga akan mencari kok berita-berita yang penting seperti ini. Jadi dianggapnya secara alamiah. Tapi saya pribadi merasa bahwa tetap perlu ada semacam rekayasa untuk mereka menuju membuat kemudian berita itu menjadi kebutuhan buat mereka. Karena pada dasarnya kalau para pembaca ini tidak memiliki informasi yang lengkap ya, yang baik seperti itu, mereka lalu ketika diharuskan untuk memilih ya dalam pemilu misalnya gitu ya. Nah, ini kan kita lihat banyak audiens ini tidak memiliki informasi yang lengkap gitu ya. Nah, ini yang di sini pentingnya menurut saya, lalu kemudian terus memahami bagaimana audiens yang berubah ini begitu. Ada fenomena namanya brain rot juga gitu ya. Ini kan jadi selaras sama apa yang Bapak tadi katakan. Apakah di titik ini, jadi kalau media ini mau lebih gampang dikunyah lah gitu ya, dikonsumsi, harus memeluk nih ya netizen, influencer. Apakah mereka juga bisa jadi teman kita sebagai penyampai apa yang tadinya udah digodok di redaksi? Apakah kita udah sampai ke situ? Ini juga kemarin ada satu tesis S2 ya yang kebetulan saya menguji begitu. Ini ada satu fenomena yang menarik. Jadi begini, dia mengatakan, saya kira semua media sekarang ini kan punya akun media sosial. Ya. Dia juga mempromosikan konten-kontennya lewat media sosial ini supaya engagementnya bisa lebih tinggi dan lain-lain. Tapi ternyata engagement yang datang ke akun media sosial resmi dari media tersebut itu kecil. Tetapi ketika kemudian konten yang sama itu di-repost oleh tanda kutip orang biasa gitu ya, di-repost itu malah lebih tinggi. Engagementnya lebih tinggi. Padahal sebenarnya yang merepost itu adalah sebenarnya wartawan Kompas, wartawan dari media itu sendiri, tetapi dia menggunakan akun pribadi, dan itu ternyata lebih dibaca. Saya masih mencoba meraba-raba ini maknanya apa ya? Apakah kemudian audiens kita ini tidak mau mengambil itu dari berita resmi, tetapi lebih mau mengambil berita yang datang dari peer-nya gitu? Ya. Nah, ini perlu diriset lebih jauh sih. Aku tahu ini tuh teritori yang baru gitu kan. Kita selalu mencari bentuk baru mana yang akhirnya ketemu equilibrium baru. Betul. Sekarang kan juga banyak, saya for lack of better words menggunakan kata KOL atau influencer gitu ya. Tapi mereka juga bersuara untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kebijakan publik. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik gitu. Nah, ini perlu dipeluk atau gimana menurut Bapak? Nah, ini dia.
Ini kemarin saya juga baru mendapat sebuah data yang buat saya cukup mencengangkan ya. Jadi ini bicara tentang data tentang periklanan di Indonesia. Kemana larinya uang yang uang periklanan lah. Ya, gitu budget iklan budget ya. iklannya. Ya. 40% itu larinya ke instansi-instansi pemerintah. Ya. Itu 40%. Dan kemudian ternyata 40% yang lain itu larinya ke influencer. Media ini di antara sekitar 10% sisanya. Wow. Nah, Dan tidak prioritas 2 pertama bahkan. betul, tidak menjadi prioritas. Itu ibaratnya. Jadi artinya kalau ada media, sisa. kita ngomong media itu di situ ada televisi, ada online, ada cetak ya kalau masih ada dan lain-lain seperti itu. Wow. Nah itu, saya juga mikir, waduh ini ada apa ya, kok kayak begini ya situasinya. Sementara kalau misalnya kita ngomong tentang media-media besar macam New York Times dan lain, mereka punya 10 juta pelanggan online. Yes. Guardian punya juga sejumlah yang besar dan lain-lain seperti itu. Nah ini ya media di Indonesia mencoba untuk mengikuti jalan itu, tetapi tidak mudah tentunya. Dan resepnya pasti nggak bisa dipakai juga gitu ya antara New York Times dengan media yang ada di Indonesia. Karena situasi orangnya beda, situasi politiknya berbeda, dan lain-lain seperti itu. Oke. Karena tadi Bapak sempat menyinggung apa yang terjadi di Orde Baru, kemudian kita di persimpangan mencoba menemukan formula baru. Saya melihat ada, bilangnya fenomena deh. Media dimiliki oleh pejabat. Oh, oke. Nah, yes or no? Atau kalau ada titik tengahnya gimana? Ini pejabat ya, bukan pengusaha ya? Atau bisa campur? Kan bisa ada pengusaha pure, ada penguasaha. Silakan, Bapak mungkin ada spektrum yang pengen diurai satu-satu ya. Jadi kita lebih memahami nih baiknya besok gimana. Oke. Gini, sebenarnya fenomena yang namanya konglomerasi media itu sejak zaman Orde Baru sudah ada. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ada 2 jenis konglomerasi gitu ya. Konglomerasi media yang awalnya itu adalah pemiliknya itu adalah jurnalis yang lalu kemudian menjadi pengusaha. Ya. Contohnya itu adalah misalnya orang seperti Dahlan Iskan, orang seperti Yaakob Utama gitu ya. Nah, itu model-model semacam itu. Terus kemudian ada juga model yang memang murni pengusaha ya. Dalam arti ini bisa dikatakan misalnya orang seperti Surya Paloh ya. Surya Paloh yang memang sudah lama memang menjadi pengusaha media. Dia lalu kemudian juga sempat punya sejumlah media daerah ya pada waktu itu, pada masa Orde Baru. Nah kemudian setelah masa reformasi terjadi, kondisi itu berkembang lebih lanjut gitu ya. Dan kemudian kita melihat juga ada banyak orang-orang baru masuk ke industri media. Dan kemudian juga beberapa itu adalah pengusaha macam Haritanu, macam Khairul Tanjung ya, dan lain-lain seperti itu. Dan pada akhirnya lalu kemudian mereka mengembangkan kerajaan-kerajaan tersendiri seperti itu. Nah menjadi lebih rumit ketika kemudian para pemilik media ini kemudian terjun ke dalam politik. Yes. Kita melihat fenomena mungkin dari 2004 ya. 2004 ketika misalnya orang seperti Surya Paloh kemudian menjadi ketua partai gitu ya. Ketua partai terus kemudian diikuti juga oleh Haritanu dan lain-lain seperti itu. Dan kita mulai melihat jadi kemudian media itu menjadi partisan ya. Media menjadi partisan mengikuti apa yang dimaui oleh si pemiliknya. Nah disinilah lalu kemudian saya kira sudah ada satu yang menjadi problematis, karena lalu kemudian isi dari media-media partisan ini tentu saja sesuatu yang diinginkan oleh si pemiliknya. Dan kadang-kadang lalu kemudian tidak lagi menjadi objektif, tidak lagi menjadi hal yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya. Yang paling jelas itu pada 2014 ketika ada grup televisi yang mengatakan Prabowo menang dalam pemilu pada waktu itu, sementara yang lain mengatakan yang menang dalam pemilu nasional pada waktu itu adalah Jokowi. Ya, sampai lalu kemudian akhirnya penghitungan suara lewat quick count itu dihentikan oleh KPI waktu itu karena menimbulkan disinformasi begitu ya. Nah, tetapi dari situ jadi semakin jelas di kita itu ada media-media partisan yang semacam ini, dan buat saya ini sesuatu yang berbahaya karena menghasilkan juga disinformasi buat masyarakat. Contoh kecil deh, gampangnya gini. Partai Nasdem ya, di pemerintahan yang lalu punya beberapa menteri, dan kita tahu Partai Nasdem pada waktu itu masih mendukung pemerintahan Jokowi ya. Terus kemudian kan ada beberapa kasus yang menimpa beberapa menteri dari Nasdem ya. Menteri Kominfo Joni Plate,
lalu kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Iya. Ya. Jika melihat coverage media Indonesia dan Metro TV pada waktu itu, 2 berita tentang penangkapan menteri ini nggak ada. Di media lain ada. Ya. Nah, apakah ini bukan satu disinformasi? Jadi informasinya lalu kemudian dipilih mana yang tidak merugikan kepentingan partai dan lain-lain seperti itu. Nah, ini buat saya sesuatu yang serius. Karena lalu kemudian masyarakat menjadi dibohongi, tidak diberikan informasi yang lengkap seperti itu gitu ya. Dan ke depan fenomena semacam ini mungkin masih akan terus terjadi begitu ya. Kita akan lihat kepentingan siapa yang bermain di situ, siapa yang dirugikan, dan bagaimana kemudian melakukan negosiasi dan lain-lain semacam itu. Syukurlah kita masih punya beberapa media-media yang cukup independen, sehingga lalu kemudian kita bisa lebih mengandalkan media-media yang independen ini daripada media yang partisan. Nah, kabar baiknya di situ sih. Itu tadi Pak Igar atau Ignatius Haryanto, seorang penulis, dosen Universitas Multimedia Nusantara, dan juga wartawan senior. Masih banyak nih yang mau kita obrolin lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrolin soal resiliensi media di era disrupsi digital bareng Pak Ignatius Haryanto, penulis, dosen, dan juga wartawan senior. Kita lanjut ya. Ini kan yang independen ada, tapi mungkin belum raksasa. Kayaknya bisa gitu ya. Kemudian sedang terseok-seok lah secara bisnis. Kita tahu kalau saya simpulkan dari obrolan tadi, kalau bisa independen dan berdiri sendiri dan mengelola uang sendiri sih lebih bagus ya, kan gitu ya. Tapi ini kan juga menantang. Nah, ini saya buka aja kemungkinan lain selain tadi, tipe-tipe bocor alus, jurnalismenya juga harus jadi agent of change, dia repost juga apa yang dia tulis. Ini kan cara-cara baru. Apakah kita membuka juga kemungkinan dapat suntikan dana dari misalnya VC, venture capital. Jadi menempatkan media itu sebagai startup. Gitu ya. Itu 1. 2. Apakah ini kalau belajar dari negara lain. Channel News Asia itu kan menggunakan dana negara. Sebagaimana VOA sebelum Trumpnya sekarang ada dan akhirnya dibekukan. Tapi spirit independensinya sangat dijaga. Apakah ini memungkinkan kalau dilihat di Indonesia? Oke. Saya mau jawab dengan 3 hal ya. Pertama, harus hati-hati juga dengan kalau kita bilang Channel News Asia dan kemudian VOA. Karena nature-nya juga agak beda. Channel News Asia itu media pemerintah begitu ya. Channel News Asia itu akan bisa ngomong sedemikian kritis tentang negara-negara lain kecuali negaranya sendiri. Itu ya Channel News Asia ya, Singapura. VOA itu adalah kelembagaan media yang ada di bawah dari Kementerian Luar Negeri Amerika, dan VOA itu tidak ada di dalam negeri Amerika. Betul. Ya, artinya itu memang sengaja, tanda kutip memang itu adalah bagian dari propaganda Amerika. Dan itu diakui dari sejak tahun 60-an, 70-an seperti itu, polanya seperti itu ya. Bahwa kemudian sekarang Trump itu membekukan dana untuk VOA dan lain-lain seperti itu, memang itu soal lain. Tetapi kalau kaitannya dengan mencari kemungkinan tadi dikatakan apakah mungkin dari venture capital semacam itu ataupun juga misalnya dari pemerintah. Nah, kalau venture capital itu saya kira yang harus pertama kita pertimbangkan adalah berapa lama
si investor ini mau menginvest untuk media. Media ini bukan satu bisnis yang segera cepat untuk menghasilkan uang begitu ya, dalam waktu singkat dan lain-lain seperti itu. Sehingga lalu kemudian perlu dipertimbangkan misalnya apakah ada deal tertentu misalnya dengan venture capitalist tertentu, misalnya oke, kita mau deal, kita mau bekerja sama tetapi minimal dalam 10 tahun ke depan. Seperti itu, sehingga lalu jangkanya agak cukup panjang gitu ya, dan ruang untuk kemudian pengembangan buat media itu sendiri bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini ada beberapa yang sudah mulai membicarakannya, adalah bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada media. Ini mungkin terdengar kontroversial, tetapi saya juga menawarkan sesuatu yang bisa mencoba mengimbangi. Dalam arti begini, media dapat dana dari pemerintah, terus nanti nggak bisa independen dong, nggak bisa ngeritik lagi dong. Nah, ini yang lalu kemudian kita pikirkan sebuah skema seperti dana-dana yang dikelola model LPDP. Jadi Kementerian Keuangan menyisihkan dana tertentu untuk kebutuhan studi, tetapi lalu kemudian ini dikelola oleh satu lembaga khusus yang kemudian tidak terikat dengan pemerintah, lebih independen, sehingga lalu kemudian akhirnya memilih siapa yang akan boleh berangkat ke luar negeri dan lain-lain memang atas dasar meritokrasi begitu ya. Sama halnya misalnya kalau untuk dana untuk media ini dikelola oleh sebuah lembaga tertentu dan kemudian mereka yang menyeleksi, dan itu tidak ada urusannya terkait dengan konten yang mereka hasilkan. Gitu ya. Artinya kalau kontennya ini pun misalnya kritis kepada pemerintah dan lain-lain seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Memang nature-nya media harus begitu. Kan kita juga di Undang-Undang Pers 40 tahun 99 itu kan juga sudah disebutkan bahwa fungsi pers itu memberi informasi, memberi hiburan, memberikan pendidikan dan juga melakukan kontrol sosial. Jadi artinya kontrol sosialnya adalah sesuatu yang memang diakui di dalam undang-undang. Jadi bukan sesuatu yang terlarang gitu ya. Nah, kita harapkan kalau misalnya ada mekanisme semacam itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk media-media yang ada begitu. Oke. Satu lagi cara lain, kalau dibanding dengan riset gimana? Jadi artinya pemasukan hal lainnya tuh dari risetnya. Menarik nggak? Menarik. Jadi gini, saya tambahkan, tahun lalu itu kami di UMN ya, Universitas Multimedia Nusantara itu bekerja sama dengan Dewan Pers, kita melakukan penelitian terkait dengan pemetaan industri media ya yang ada di Indonesia. Kita mencoba menghitung berapa jumlah televisi, radio, media cetak, media online dan lain-lain. Kita melakukan pendataan terkait dengan itu. Di luar soal pendataan itu, lalu kemudian kita juga melakukan survei kecil terkait dengan masalah model bisnis dari media yang ada di Indonesia. Dan saya kagum dengan satu lembaga, satu media yang saya kira ini bisa menjadi contoh buat media yang lain ya. Media ini adalah Hukum Online. Hukum Online ini sebuah media yang spesifik, dari namanya kita udah tahu bahwa mereka ini menyajikan atau memberikan layanan terkait dengan aturan-aturan ya, mulai dari tingkat undang-undang sampai mungkin keputusan menteri seperti itu. Saya wawancara dengan CEO-nya dan dia dengan bangga mengatakan dan sangat terbuka ketika saya tanya misalnya berapa sih pendapatan Anda begitu ya. Dia bilang pendapatan kami tahun lalu itu antara 80 sampai 90 miliar. Dan dia terbuka mengatakan hal itu. Itu tahun berapa? Itu berarti 2022. 2022. Seperti itu. Media ini spesifik bicara tentang layanan aturan dan mereka menerapkan sistem langganan. Pelanggan mereka itu tidak lebih dari 3.000 pelanggan, tetapi pelanggan-pelanggan mereka itu adalah kantor-kantor lawyer, perusahaan-perusahaan yang memang punya divisi hukum yang membutuhkan ya aturan-aturan terbaru dan lain-lain seperti itu. Dan mereka punya harga langganan itu mulai dari yang 2,5 juta rupiah per bulan sampai 7,5 juta rupiah per bulan. Seperti itu. Nah, di luar itu mereka juga kemudian membuat sebuah layanan. Jadi ada satu bagian dari website mereka yang merupakan konsultasi hukum. Nah, konsultasi hukum kalau secara umum masih gratis. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah lebih spesifik gitu ya, terutama yang mereka tanyakan itu tentang dua hal. Satu itu terkait dengan hukum keluarga, tentang waris, tentang cerai dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau mau konsultasi secara lebih detail, mereka punya satu layanan tersendiri dan itu berbayar. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua yang banyak ditanyakan juga adalah terkait dengan masalah pendirian kelembagaan untuk UMKM. Nah, mereka malah memberikan pelayanan sendiri. Kalau ada yang kesulitan dalam hal pembuatan izin UMKM, mereka melayani sendiri secara profesional. Jadi lini-lini bisnisnya ini saling mendukung. Saya berpikir, apakah media lain tidak bisa membuat sebuah media yang semacam ini dengan satu
fokus tertentu dan kemudian memberikan layanan yang semuanya gitu, overall. Ya. Misalnya katakanlah media mau ngomong tentang pariwisata. Kita ngomong tentang traveling apa segala kayak gini-gini. Nanti dikaitkan juga misalnya, oke, untuk menjangkau wilayah ini gimana caranya? Bisa masuk iklan penerbangan, travel atau apa segala ya, kereta dan lain-lain. Kemudian tentang destinasinya itu sendiri. Di sana ada apa aja sih destinasinya? Oh, ada misalnya untuk diving, untuk terus kemudian mungkin kulinernya dan lain-lain. Nah, mereka juga bisa memberikan informasi terkait dengan tempat kuliner yang direkomendasikan di daerah tertentu ini. Dia kan bisa kemudian bisa mengajak untuk mereka juga beriklan di tempat ini, tempat divingnya itu sendiri, bagaimana cara ke tempat sana, tiketnya berapa, gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi kayaknya semakin niche, betul. Itu semakin baik ya. Iya, menurut saya sekarang ini kan dengan perkembangan digital kita bisa mencari yang sangat spesifik yang kita butuhkan, ya kan. Misalnya saya pengen tahu. Saya ini kebetulan karena mengaku diri sebagai pengamat media, informasi yang saya inginkan itu adalah terkait dengan perkembangan media di dunia. Saya membaca misalnya Columbia Journalism Review, saya membaca Newman Lab, Digital News Report dan lain-lain. Sudah sangat spesifik seperti itu. Tiap orang punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Nah, sehingga lalu kemudian dalam situasi ini kebutuhan yang niche tadi itu yang harus bisa dilayani begitu. Niche dan tembaknya ke B2B dulu. Walaupun B2C bisa gitu ya. Bisa. Kalau tadi kan kita pakai kacamata pebisnisnya, terus untuk yang membacanya, mengkonsumsinya jadi lebih aware. Kalau saya nggak bayar, saya nggak dapat informasi baru, cuma W1H aja. Sekarang dari topik orang yang berprofesi sebagai jurnalis. Industri ini lagi cari bentuk. Seringkali karena tuntutan, akhirnya yang kita pengennya in depth bikin 2 artikel aja deh sehari. Kita ada tuntutan 10. Satu orang gitu. Akhirnya itu kan menurun ke kualitas. Jadi 2 part ini ya. Apa yang mau Bapak bilang sama teman-teman kami nih? Karena teman Uang Bicara juga ada yang kerja di media kan. Menghadapi itu gimana? Kemudian di saat bersamaan ternyata pasca reformasi masih ada nih media yang dapetin ancaman dan intimidasi. Nah, menavigasi 2 ini kan gak gampang ya. Tapi apa yang mau Bapak bilang untuk teman-teman yang berprofesi sebagai jurnalis? Buat yang jurnalis. Ada seorang ahli di tempat lain ya yang men-challenge ide terkait dengan kalau kita jurnalis itu dituntut untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya. Misalnya Anda kalau diminta bikin 10 berita sehari. Dari 10 item berita yang Anda buat itu berapa yang dibaca? Ya, berapa yang dibaca dan kemudian topik apa yang paling ingin dibaca oleh orang dari 10 yang Anda buat sendiri misalnya, gitu ya. Ahli ini ahli media ekonomi, dia mengatakan kenapa nggak membuat 1-2 berita saja sehari tetapi lebih dalam daripada membuat potongan-potongan 10 berita semacam itu yang sebenarnya itu bisa dirangkum, gitu ya. Maksud saya mungkin di sini kita juga perlu membedakan ya. Apakah kita media yang berkejar-kejaran dengan waktu untuk menghasilkan berita secepat-cepatnya, atau kita memberi sisi yang lebih komprehensif. Nah, kalau sisi yang lebih komprehensif mungkin nggak perlu secepat-cepat itu, ya. Tetapi dia butuh waktu, katakanlah kalau media ini mungkin 30 menit setelah kejadian sudah langsung mengangkat beritanya. Tapi media yang ini mungkin 3-4 jam, karena dia perlu mengumpulkan dulu nih mosaiknya, lalu kemudian baru ketahuan ini peristiwanya tentang ini, gitu ya. Itu jadi kita perlu menentukan kita mau ada yang mana nih, mau ada di mana nih, yang lebih komprehensif atau yang lebih cepat urusannya kayak begitu, gitu ya. Kalau saya pribadi ingin yang lebih komprehensif, karena menurut saya 3-4 jam bisa kita memberikan satu konteks yang lebih jelas. Ini peristiwa tentang apa sih, kaitannya dengan apa, kenapa ini terjadi. Ini ada kaitannya dengan peristiwa yang sebelumnya apa enggak? Seperti itu. Nah, seringkali lalu kemudian media-media yang cenderung menghasilkan berita-berita cepat itu meninggalkan konteksnya, gitu ya. Nah, ini yang lalu kemudian saya kira orang terombang-ambing dengan situasi itu, beritanya tidak lengkap dan lain-lain, pemahaman juga tidak komprehensif kemudian. Itu untuk konteks yang kecepatan tadi ya. Nah, kemudian terkait dengan soal intimidasi, saya kira ini urusannya adalah terkait dengan iklim politik yang ada, ya.
Ini makin gelap apa makin terang? Kalau di studio sih terang. Teror-teror yang kemarin bermunculan seperti itu mengindikasikan memang sistem politiknya kayaknya mau mulai menutup diri kembali, ya. Artinya ada orang yang nggak suka dengan kritik, ada yang kupingnya nggak cukup tebel gitu ya untuk mendengarkan ada suara-suara yang tidak dia suka seperti itu. Tapi saya kira tanda kutip yang jangan kita lupakan adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh banyak pihak. Banyak yang menunjukkan dengan sangat jelas ketidaksukaan terhadap teror semacam ini, itu penting gitu ya. Saya mau kasih ilustrasi begini. Tahun 94 majalah Tempo dibredel bersama dengan tabloid Detik dan majalah Editor. 4 tahun Tempo tidak terbit sebagai majalah ya, dan lalu kemudian ya ada yang masuk ke bawah tanah dan lain-lain seperti itu. Ada yang ikut dengan Aji membuat media-media underground dan lain-lain seperti itu. Di sisi yang lain pada waktu itu 97-98 kita tahu ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi mulai ada banyak ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kemudian ada dinamika global yang terjadi ya. Krisis ekonominya ini kan bukan cuma ada di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara, di Asia Timur ya, dan lain-lain seperti itu. 4 tahun setelah Tempo dibredel, pemerintahan Soeharto jatuh. Ada korelasinya? Menurut saya ada. Artinya pada saat itu masyarakat pun sudah mulai tidak bisa menerima pemerintah yang otoriter. Sehingga mereka lalu kemudian mulai bersuara melakukan perlawanan-perlawanan seperti itu, dan kemudian pada waktu itu juga didorong dengan kemunculan internet yang memungkinkan lalu kemudian informasi-informasi yang tadinya disensor bisa bergerak dengan lebih bebas gitu ya. Sehingga lalu kemudian ada banyak pihak melakukan konsolidasi dan pada akhirnya itu menuju kepada titik di mana akhirnya kemudian mahasiswa menduduki gedung DPR pada Mei 98 dan akhirnya ada banyak menteri-menteri yang kemudian merasa bahwa tidak lagi bisa bekerja sama dengan Pak Harto dan kemudian akhirnya Soeharto mundur. Saya tidak tahu apakah kondisi ini akan berulang atau tidak, tetapi saya kira satu hal perlawanan-perlawanan atau ketidaksukaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan sejumlah policy pemerintah ini harus dilihat dengan hati-hati. Artinya pemerintah harus cepat-cepat mengoreksi situasi ini kalau tidak menjadi lebih buruk seperti itu, dan jangan lupa meraih kepercayaan masyarakat itu bukan hal yang mudah. Dan masyarakat juga sangat kritis sekarang ini untuk melihat kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kemudian juga mereka dengan adanya media sosial itu kan juga kemudian bisa mengekspresikan apa-apa yang menjadi pandangan mereka. Dan kita melihat ada juga banyak pihak yang memunculkan ya ada meme dikeluarkan, ada macam-macam lah ya kayak gitu-gitu, dan itu juga segera bergulir dengan cepat dan lain-lain. Nah, pemerintah harus hati-hati dengan kondisi ini. Kepercayaan masyarakat itu sesuatu yang penting untuk memberikan legitimasi buat pemerintah. Kalau kita berkaca pada pola membandingkan 98 dengan yang sekarang, bisa nggak dikatakan internet itu menjadi senjata baru untuk kami yang sipil ini bersuara? Kalau membaca artikel dari seorang yang namanya Merlina Lim, dia waktu itu pernah meneliti terkait dengan Arab Spring ya. Yang dia katakan itu adalah begini, Arab Spring itu terjadi ketika memang media sosial itu sedang maju-majunya, sedang muncul-munculnya, tetapi itu harus diiringi dengan banyak pertemuan-pertemuan juga tatap muka. Jadi antara kegiatan online dan offline itu harus saling membantu untuk kemudian menghasilkan ada satu gelombang yang lebih besar. Begitu. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya Pak dosen kalau salah. Kalau kita mau ada perubahan setidaknya dalam satu negara 3,5% populasi bergerak atau beraksi. Maksudnya tidak hanya di online, itu yang dimaksud beraksi ya, bukan artinya rusuh, cuman turun, tidak hanya di ruang-ruang handphone saja. Betul, benar ya? Oke, ini benar kata Pak dosen. Satu lagi. Karena kita ngomongin teknologi, kayaknya nggak mungkin saya nggak nanya AI sih, udah gitu aja. Journalism, ketemu AI, ketemu algoritma media sosial, promising atau daunting, jadi bikin deg-degan. Gini, AI nggak bisa kita tolak. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis adalah mencoba memahami, melihat peluangnya, dan kemudian di mana kita bisa memanfaatkan itu. Saya tetap percaya kalau dalam konteks jurnalistik, manusia yang harus lebih mengendalikan mesin daripada sebaliknya.
AI akan membantu kita dalam beberapa hal. Kita pakai pengandaian agak sederhana, kira-kira beginilah ya. Buat saya AI itu salah satunya seperti kayak kalkulator. Coba kalau kita orang biasa nih gitu ya, bukan yang sangat jenius dan lain-lain, disuruh melakukan perkalian antara 7.233 dikali 15.034. Kita orang biasa mungkin kesulitan. Kita minta bantuan kalkulator. Yes. Tapi hasilnya itu atau angkanya kenapa keluarnya begitu, itu kan dari kita. Kenapa kita mau mencari hasil perkalian dari angka ini dengan angka ini? Karena itu kita ngomong misalnya katakanlah, itu kan kita ngomong tentang peluang revenue yang kita akan dapat, misalnya seperti itu. Itu desain semacam itu harus datang dari manusianya, bukan dari mesinnya. Gitu ya. Mesin hanya membantu menghitungnya, ya sudah, that's it. Ya, mesin membantu kita, misalnya percakapan kita nanti untuk transkrip dibantu pakai AI. Ya, that's fine. Tapi kan ada tetap kita masih harus mengedit. Ada kata-kata tertentu yang mungkin tadinya kayaknya salah denger nih dia nih. Kita harus bantu edit dan lain-lain seperti itu. Dan ini mau ditaruh dalam kerangka seperti apa? Mau dimasukkan untuk acara apa? Kalau ini misalnya membutuhkan ada break, 2-3 kali break, kan manusia juga yang akan membuat breaknya mau di mana nih? Di bagian apa? Supaya kemudian alurnya, flow-nya tetap masih jalan dan lain-lain seperti itu. Jadi saya tetap merasa bahwa AI tetap diperlukan, tetapi dia alat bantu, bukan yang paling utamanya. Oke. Algoritma atau keputusan media sosial raksasa. Contohnya Facebook atau Meta kayaknya lagi ngedrop kebijakannya nggak ada fact checker. Artinya dia menganggap semua yang ada di situ komunitas aja. Semua bisa ngomong apa aja, tidak ada kurasi. Karena memang dia bukan ibaratnya kantor berita. Responnya Bapak? Saya kira mereka harus tetap memiliki tim fact checker, karena saya kira mereka harus juga bertanggung jawab dengan sirkulasi atau peredaran informasi yang menggunakan platform mereka. Dan mereka, artinya gini, kan fungsi itu sudah ada. Kenapa lalu kemudian dihentikan, tidak diteruskan? Itu kan artinya mereka tidak bertanggung jawab dengan konten yang mereka sudah sebarkan gitu ya. Mereka hanya menghitung dari sisi traffic, tapi tidak bertanggung jawab dengan konten tertentu. Meta, Google punya tim-tim tersendiri untuk melakukan fact checking semacam ini. Kenapa ini harus dibubarkan? Kenapa tidak diinikan? Ya, saya mau mengatakan kalau itu mereka bubarkan dan tidak mereka teruskan, itu bukan bentuk yang baik dari pertanggungjawaban mereka sebagai platform gitu ya. Ya oke. Saat ini sekarang sedang ada negosiasi antara tim publisher rights yang Indonesia dengan platform-platform besar seperti itu. Tapi juga jangan lupa bahwa ada fungsi dasar terkait dengan sirkulasi informasi yang bisa diterima masyarakat, ya harus juga dibantu dengan fact checking yang mereka lakukan gitu. Kalau mereka saat ini sedang abai, ya bisnis aja lah nomor 1. Kita yang sipil ini bisa menggugat nggak sih sebenarnya? Walaupun harusnya Amerika bisa. Ya. Atau ya memang mereka ini sudah sedemikian besar ya. Kalau kita mau bilang misalnya, bisa nggak kita membuat platform sendiri misalnya gitu ya. Kalau kita bisa, why not? Ya kalau dari sisi teknologi, dalam arti ini saya kagum dengan Cina bahwa mereka bisa melakukan persaingan dengan Amerika ya terkait untuk platform kemarin, juga kemudian AI tersendiri dan lain-lain semacam itu gitu ya. Lepas bahwa misalnya kehidupan media sosial di Cina dengan kalau kita bandingkan dengan Indonesia pasti dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi dari sisi pertumbuhan teknologi yang mereka bisa hasilkan, ini saya kira kita harusnya juga punya obsesi dong. Kita harus tanda kutip ya di suatu saat mungkin berdaulat dengan memiliki platform tersendiri, misalnya seperti itu. Ya. Pak Igar, ada nggak hal lain yang sangat penting tapi aku belum tanyain? Yang ini harus tahu ya guys, gitu. Ya mungkin ini terkaitnya dengan soal literasi media gitu ya. Karena banyak orang, kita juga tahu bahwa Indonesia ini kan salah satu pengguna media sosial yang paling besar di dunia, mungkin nomor 3, nomor 4 dan lain-lain seperti itu. Dan banyak platform yang sangat senang ada di Indonesia dan lain-lain seperti itu. Tapi kita juga harus sadar kita ini masih dilihat sebagai market oleh mereka-mereka itu. Sehingga lalu kemudian tentang kontennya itu sendiri seperti apa gitu ya. Saya kok prihatin gitu ya kalau ngelihat ada siapa itu misalnya podcaster yang marah-marah terutama kepada anak kecil, gak pakai baju pula gitu kan. Ini yang kayak gini mau ditiru gitu ya. Yang kayak gini mau kita dengerin suaranya gitu ya. Mbok sedikit lebih bertanggung jawab lah kepada
masyarakat di Indonesia kepada audiensnya begitu ya. Dan jangan lupa Anda ini kan podcaster yang kemudian juga sering dirujuk, sering dikonsumsi oleh banyak orang di Indonesia, dan Anda juga cukup perlu bertanggung jawab lah dari sisi kata-kata yang dikeluarkan, terus kemudian topik-topik omongan yang kadang-kadang juga mungkin buat orang yang belum dewasa ini kayaknya kejauhan nih, kayak gini-gini. Ini yang saya prihatin terus terang. Podcast yang model semacam itu dan kemudian ya akan menghasilkan brain rot tadi gitu ya. Nah itulah kira-kira. Baru aja kita ngobrol bareng Ignatius Haryanto. Beliau adalah penulis, dosen, dan juga wartawan senior yang mudah-mudahan episode ini bisa nambah insight kamu ya. Nah, kalau teman Uang Bicara punya kritik, punya saran, ada masukan ide juga atau topik soal keuangan dan literasi finansial yang pengen sekali dibahas, yuk ditunggu banget emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya, Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye!